Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Belalita Erviana, NIM T 2018-1449. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran di MAN 1 Jember, kelas 10 semester 1, materi ajar akidah akhlak. Yang pertama, saya akan menjelaskan kompetensi inti terlebih dahulu. Kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Nah, kompetensi yang pertama ini di dalam kelas 10 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dan santun. Terus kompetensi yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Yang keempat yaitu mengolah, menalar, atau menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan yang dipelajarinya. Lalu KD, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menghayati perilaku husnuzon, roja, dan taubat. Yang kedua yaitu terbiasa berperilaku husnudzon, roja, dan taubat. Yang ketiga yaitu memahami pengertian dan pentingnya memiliki akhlak husnudzon, roja, dan taubat. Yang keempat yaitu melafalkan doa-doa taubat dari Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqmalul Aulia, NIM T 2018-1440. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang indikator pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian husnudzon, roja, dan tobat. Husnudzon merupakan sikap terpuji yang berarti berprasangka baik. Kemudian roja dan tobat. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri husnudzon, roja, dan tobat. Kemudian yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat dari tobat sendiri. Kemudian yang keempat, melafalkan dan menghafal doa-doa taubat dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengemukakan keutamaan dan manfaat dari husnudzon, roja, dan tobat. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat menjelaskan pengertian husnudzon, roja, dan tobat serta ciri-ciri sifat husnudzon dan roja. Kemudian tujuan yang kedua, menyebutkan syarat-syarat tobat, melafalkan dan menghafal doa-doa tobat dari Al-Quran dan hadis, dan mengemukakan keutamaan dan manfaat dari husnudzon, roja, dan tobat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa, NIM T 2018-1437. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan RPP. Yang mana dalam pembuatan RPP ini kita mencantumkan metode pembelajaran serta media, alat, dan sumber pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10, kita menggunakan metode diskusi yang mana guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, serta guru itu menunjuk salah seorang siswa menjadi moderator atau pemimpin diskusi, dan juga menjadi juru tulis atau notulis, dan menjadi juru bicara.
Setelah itu dibagi kelompok, nanti siswa akan mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan dengan kelompoknya. Yang kedua ialah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini digunakan guru. Jadi guru ini membagikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi ajar, yakni tentang mata pelajaran akidah akhlak, bab husnudzon, raja dan tobat. Dan yang ketiga ialah resitasi. Guru memberikan tugas mandiri kepada seluruh siswa terkait dengan materi yang dipelajari. Nah, kita beranjak kepada media, alat, dan sumber belajar dalam RPP. Yang media ini, kita sebagai guru bisa menayangkan film tentang husnudzon, raja, dan tobat. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan ialah berupa laptop, infocus ataupun LCD, serta PPT yang menayangkan tentang pembelajaran akidah akhlak tentang materi itu. Serta sumber belajar, kita bisa menggunakan buku ajar siswa akidah akhlak kelas 10, serta Al-Quran dan terjemahannya, dan modul hasil karya musyawarah guru akidah akhlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Khairatun Nisa, NIM T2018-1425. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu G langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam langkah-langkah di sini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah guru itu harus mengucapkan salam dan berdoa bersama, seperti contoh. Assalamualaikum anak-anak. Baik, di sini siapa yang menjadi ketua kelas? Tolong pimpin ya doanya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan juga posisi tempat duduk yang telah disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Terus, yang ketiga adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran ataupun materi bahan ajar yang akan disampaikan dalam pertemuan itu. Dan yang keempat, terakhir adalah guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi yang telah disampaikan, yakni tentang husnudzon, roja, dan tobat. Seperti contohnya kita menanyakan, baik, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang tidak dimengerti dari penjelasan ibu barusan? Seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah kegiatan inti. Dalam kegiatan inti di sini ada yang pertama harus mengamati. Nah, di sini guru itu telah menyiapkan seperti PowerPoint yang akan ditampilkan di layar, dan kita itu menyuruh peserta didik untuk mengamatinya. Dan langkah kedua adalah menanya. Kemudian yang kedua di sini siswa dipersilahkan bertanya kepada temannya ataupun langsung menanyakan kepada gurunya langsung hal apa yang tidak dimengerti. Kemudian yang ketiga adalah mengeksplorasi atau mengeksperimen. Nah, di sini dalam masing-masing kelompok itu harus membaca materi atau mencari materi di Google atau di internet, kemudian mendiskusikan isi materi yang sudah didapatkan tersebut. Kemudian yang keempat di sini adalah mengasosiasi. Maksudnya di sini siswa bersama anggota kelompoknya itu diminta untuk mengaitkan materi yang didiskusikan dengan kehidupan sehari-hari, dan kemudian dalam tahap akhir yaitu menyimpulkannya. Dan dalam kegiatan kelima yaitu mengkomunikasikan. Maksudnya di sini yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Setelah kelompok itu mengamati, kita harus menyuruh pada kelompok itu untuk mendiskusikan atau mempresentasikan ke depan. Kemudian dalam kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup di sini siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.